Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Kirana Safitri, NIM saya 2102010001. Prodi PGMI 1A, mata kuliah Ilmu Filsafat. Oke, terima kasih Bu Dewi. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Soal yang pertama, menurut Anda, apa urgensi dari filsafat sehingga kita harus mempelajari itu, dan apa manfaatnya kita mempelajari filsafat? Paparkan berdasarkan pemahaman Anda. Saya akan menjawab pertanyaan dari itu. Manfaat mempelajari ilmu filsafat: manusia dapat berpikir tentang diri kita sendiri atau dunia kita dari filsafat untuk mengajarkan atau untuk melihat secara multidimensi. Dan karena filsafat itu mengajarkan kepada kita untuk bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar. Selanjutnya, soal yang kedua, yaitu jelaskan secara singkat pemahaman Anda terkait dengan korelasi antara ilmu filsafat dan ilmu agama. Yang kedua, perbandingan antara ilmu filsafat dan agama. Yang ketiga, yaitu adalah titik sentuh antara ilmu filsafat dan ilmu agama. Jawaban saya yang pertama yaitu korelasi antara ilmu filsafat dan ilmu agama. Filsafat ini memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam khazanah Islam, dianggap seseorang yang telah mampu dalam hal pemikiran yang melebihi manusia, kebanyakan dianggap sebagai nabi. Yang kedua, perbandingan ilmu filsafat dan ilmu agama, yaitu terdapat perbedaan antara keduanya. Kalau ilmu filsafat itu bersumber dari rasio, nalar, atau akal budi manusia, yang sedangkan agama yaitu bersumber dari Tuhan. Yang ketiga yaitu adalah titik sentuh ilmu filsafat dan ilmu agama. Titik sentuh antara ilmu filsafat dan agama ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada titik persamaan, titik perbedaan, dan titik singgung. Titik persamaan ini yaitu bertujuan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan akal atau logika. Yang kedua yaitu perbedaan. Titik perbedaan ini bertujuan untuk mencari kebenaran menggunakan rayu atau akal, pikiran, nalar, rasio, dan budi manusia. Yang ketiga yaitu titik singgung. Titik singgung filsafat dan agama adalah ilmu yang saling melengkapi. Soal yang ketiga yaitu adalah jelaskan pemahaman kalian terkait cabang, yaitu cabang ontologi, aksiologi, dan epistemologi, dan kata metafisika. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu cabang ontologi. Cabang ontologi adalah bidang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaannya berdasarkan hukum sebab dan akibat. Contohnya yaitu seperti adanya banjir yang disebabkan oleh penebangan pohon secara sembarangan. Yang kedua yaitu landasan aksiologi. Landasan aksiologi ini merupakan cabang yang mengkaji manfaat atau nilai yang dipandang dari keindahannya atau seni bagian estetika ilmu yang diperoleh dari manusia, yaitu contohnya seperti lukisan. Lukisan yang dibuat seseorang dapat memberi manfaat sebagai hiasan dinding. Yang ketiga yaitu landasan epistemologi. Landasan epistemologi ini yaitu ilmu yang khusus hendak memperoleh pengetahuan tentang pengetahuan mengenai kebenaran asal-usul dan ruang lingkupnya, yaitu contohnya terkait dengan rumah. Rumah yaitu sebagai tempat tinggal, tempat teduh, dan berkumpul keluarga, serta tempat yang paling nyaman. Yang keempat yaitu landasan metafisika. Landasan metafisika ini yaitu cabang filsafat yang mempelajari dan memahami mengenai penyebab adanya segala sesuatu itu sehingga hal tersebut masih ada, yaitu seperti contohnya kenapa kayu itu keras. Soal yang keempat, menurut Anda berpikir apa sih yang termasuk
dalam proses berpikir ilmiah, kritis, dan rasionalis. Jelaskan menurut pemahaman Anda. Yang pertama yaitu proses berpikir ilmiah. Proses berpikir ilmiah ini metode yang fokus untuk mencapai tujuan berpikir optimal dalam sebuah perjalanan panjang yang melewati pengamatan, ujian kebenaran, perbandingan sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah dan benar. Yang kedua yaitu proses berpikir kritis. Proses berpikir kritis ini yaitu sebuah proses berpikir yang masuk akal, logis, dan secara matang dalam mencari kesimpulan. Sedangkan yang ketiga yaitu berpikir rasionalis. Berpikir rasionalis ini merupakan kemampuan berpikir dalam mempertimbangkan informasi yang berhubungan dengan kejadian, baik berupa fakta atau opini, dengan alasan yang pasti dan masuk akal. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Dewi telah memberi pertanyaan saya. Jika jawaban saya kurang tepat, mohon dikoreksi atau dibenarkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.